Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pada malam ini kita sekali lagi diberikan kesempatan oleh-Nya untuk sama-sama beribadah kepada-Nya di dalam persekutuan doa Rabu malam. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah memimpin hidup kita dari awal kita dilahirkan sampai dengan detik ini. Dan kita bisa melihat dengan nyata penyertaan Tuhan atas hidup kita. Karena itu mari kita mengawali persekutuan doa Rabu malam ini di dalam doa. Mari kita berdoa kepada-Nya. Bapa, kami sungguh bersyukur kepadamu karena kami melihat penyertaan Tuhan yang tidak pernah habis di dalam hidup kami. Kami bisa merasakan kasih-Mu di dalam hidup kami. Dan jujur kalau bukan karena penyertaan-Mu, bukan karena anugerah-Mu, mungkin kami tidak ada sampai dengan hari ini. Jadi kalau kami ada hari ini, kami menyadari itu semua bukan karena kekuatan kami, bukan karena kepintaran kami, tetapi karena anugerah yang berasal daripada-Mu. Kami mau menyerahkan untuk persekutuan doa Rabu malam pada malam ini ke dalam tangan-Mu, dan biarlah juga kehendak-Mu yang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang memelihara hidup kita, yang senantiasa menyertai kita di setiap langkah hidup kita, baik di saat kita senang ataupun di saat kita susah. Tuhan ada beserta dengan kita. Karena itu kita mau memulai ibadah ini dengan mengangkat satu pujian yang mengingatkan kita, yang mengungkapkan rasa syukur kita karena Tuhan telah menyertai kita, karena Tuhan telah memelihara hidup kita. Mari kita angkat satu pujian, tiap langkahku. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku diantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Ketika kita tiba di jalan yang sulit, hati menjadi begitu cemas. Kadang bertanya, Tuhan, Kau ada di mana? Padahal Dia ada begitu dekat, siap selalu menuntun langkah kita. Mari terus berjalan, ikuti langkah-Nya. Waktu imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku penebus dosa. Ku teguh
Biarlah pujian tadi juga boleh memberikan kekuatan kepada kita dan membuat kita semakin menyadari bahwa hari ini kita hidup itu bukan karena kekuatan kita, tetapi karena penyertaan Tuhan yang nyata atas hidup kita. Dan Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan seperti ini kita mau mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Jika kita merenungkan selama 1 minggu ini, apa saja yang sudah kita perbuat di hadapan Tuhan? Apakah kita lebih banyak melakukan kejahatan di hadapan Tuhan? Atau justru kita lebih banyak melakukan kehendak Tuhan? Tetapi karena kita adalah manusia yang berdosa, karena pada dasarnya natur kita adalah berdosa, maka kita pasti lebih banyak melakukan dosa, lebih banyak melakukan kejahatan di hadapan Tuhan. Karena itu pada momen ini mari kita akui secara pribadi lepas pribadi dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Mari kita akui dosa kita, mari kita mohon ampun kepadanya. Mari kita luangkan selama waktu 1 menit sampai 2 menit ke depan untuk mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami telah mengakui dosa kami di hadapan-Mu. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu yang setiap minggu selalu mendengarkan firman Tuhan, tetapi setiap harinya kami lebih suka untuk melakukan kejahatan, lebih suka melakukan dosa daripada melakukan firman Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, ampuni kami. Kami sungguh bersyukur karena kami mempunyai Allah seperti Engkau, Allah yang mau mengampuni kami pada saat kami datang mengakui dosa kami di hadapan-Mu. Didik kami ya Tuhan, agar kami menjadi anak-anak-Mu yang bukan hanya memanfaatkan belas kasih-Mu, tetapi menjadi anak-anak yang mau hidup bagi Engkau, yang mau totalitas bagi Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dan biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, pada saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita untuk sama-sama mengangkat satu pujian yang mengingatkan kepada kita bahwa kita begitu hausnya akan firman Tuhan, bahwa firman Tuhan itu tidak bisa dilepaskan, tidak bisa dipisahkan dari hidup kita. Mari kita angkat pujian seperti rusa rindu. Seperti rusa rindu, sungaimu jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Seperti rusa rindu, sungaimu jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat
Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Perenungan kita pada malam ini diberikan tema menyebarnya korupsi. Mari kita buka Alkitab kita. Kita akan baca dari Kejadian 6 ayatnya yang kelima. Kejadian 6 ayatnya yang kelima. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara dan dipersilakan Bapak Ibu Saudara menyimaknya di dalam Alkitabnya masing-masing. Kejadian 6 ayatnya yang kelima. Saya akan bacakan bagi kita semua. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Saya ulangi Bapak Ibu Saudara. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada malam ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, tenangkan hati dan pikiran kami, karena pada saat ini kami ingin mengarahkan hati dan pikiran kami kepada firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang tinggal diam di dalam hidup kami, membantu kami untuk memahami firman-Mu dengan baik. Sembunyikanlah hamba-Mu ini di balik salib-Mu, dan biarlah melalui perenungan pada malam ini, nama Tuhan yang semakin dipermuliakan di dalam kehidupan setiap umat-Mu yang beribadah di GKY Surabaya. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, dan biarlah Tuhan yang memimpin dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, ketika kita menonton berita di televisi, atau mungkin di antara kita ada yang lebih senang untuk membaca berita di koran atau mungkin di aplikasi yang ada di handphone kita, kita dapat melihat ada banyak sekali tindakan kejahatan yang dilakukan hari ini. Mulai dari kasus seperti mungkin pembunuhan, mungkin ada kasus penculikan, penyelundupan obat-obat terlarang, jual beli organ tubuh manusia, pemerkosaan, pencurian, dan ada begitu banyak tindakan kejahatan lainnya yang bisa kita temukan di dalam berita. Tetapi saya tidak tahu apakah Bapak Ibu Saudara sadar atau tidak, tindakan kejahatan itu tidak hanya bisa kita temukan di dalam berita. Ternyata kalau kita melihat ke dalam kehidupan kita sehari-hari, di sekitar kita, maka kita bisa menemukan kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang di sekitar kita, atau bahkan ternyata dilakukan oleh diri kita sendiri. Mari kita ambil dua contoh yang sederhana. Yang pertama adalah kejahatan berkata-kata kasar. Ini adalah sebuah kejahatan yang sudah banyak dilakukan oleh orang-orang hari ini. Mungkin kita juga sering mendengar teman-teman kita, pasangan kita, anggota keluarga kita sendiri, atau mungkin rekan-rekan kerja kita, rekan-rekan kuliah kita, rekan-rekan kita yang ada di sekolah, mungkin berkata-kata kasar setiap harinya.
Atau jangan-jangan kita sendiri juga suka berkata-kata kasar setiap hari. Saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara. Tetapi satu hal yang pasti, suatu hari nanti kita akan mempertanggungjawabkan hal ini di hadapan Tuhan. Dan perlu kita juga sadari bahwa berkata-kata kasar dapat memberikan dampak negatif kepada orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, membuang sampah secara sembarangan. Ini adalah kejahatan yang masih banyak dilakukan oleh orang Indonesia pada hari ini. Memang betul Bapak Ibu Saudara, tidak semua warga negara Indonesia membuang sampah secara sembarangan. Tetapi kalau kita lihat ke dalam kehidupan sehari-hari kita, ketika kita mungkin berangkat kerja, atau mungkin ketika kita keluar dari rumah begitu ya, mungkin ada saja beberapa orang begitu ya, sebagian besar orang yang kita lihat masih suka membuang sampah secara sembarangan. Karena itu nggak heran Bapak Ibu Saudara, di Indonesia beberapa kotanya seringkali terkena banjir. Kenapa? Karena salah satu penyebabnya adalah membuang sampah secara sembarangan. Bahkan kalau kita lihat ke dalam perairan yang ada di Indonesia, lautan-lautannya itu sudah banyak sekali dikotori oleh sampah-sampah yang dibuang secara sembarangan. Berarti dengan kata lain, ini adalah kejahatan yang besar, kejahatan yang luar biasa, tetapi sudah dianggap biasa oleh orang-orang hari ini. Sudah dianggap wajar oleh orang-orang hari ini. Melihat fenomena di mana banyak sekali orang-orang melakukan kejahatan, seharusnya kita merenungkan pertanyaan ini. Kenapa ya orang-orang hari ini sangat suka untuk melakukan kejahatan? Kenapa orang-orang hari ini sangat ringan tangan atau bisa dibilang mudah sekali untuk melakukan kejahatan di dalam kehidupan sehari-hari? Jawabannya sangat sederhana Bapak Ibu Saudara, dan jawabannya dapat kita temukan di dalam perikop pembacaan kita pada malam ini. Karena pada malam ini perikop pembacaan kita memperlihatkan dengan jelas bahwa kita suka melakukan kejahatan karena kita tidak memiliki relasi yang erat dengan Kristus. Saya ulangi Bapak Ibu Saudara, pembacaan kita hari ini memperlihatkan dengan jelas bahwa kita suka melakukan kejahatan karena kita tidak memiliki relasi yang erat dengan Kristus. Inilah yang terjadi juga pada manusia zaman dulu. Semenjak kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa, banyak sekali manusia melakukan kejahatan. Kenapa? Karena relasi mereka dengan Kristus tidak erat sama sekali. Dan hal ini terlihat dengan jelas di dalam Kejadian 6 ayatnya yang kelima. Di dalam ayat yang kelima kita bisa menemukan dua kata yang sangat penting, yaitu kata kejahatan dan kata kecenderungan. Saya ingin kita pada malam ini melihat dua kata ini dengan seksama, karena dua kata ini sangat penting untuk dipahami pada malam ini. Kata yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah kata kejahatan. Nah Bapak Ibu Saudara, kata kejahatan di dalam bahasa aslinya dapat diartikan sebagai menghadirkan duka, malapetaka, dan juga penderitaan. Berarti dengan kata lain, Kejadian 6 ayat 5 memperlihatkan kepada kita bahwa sebagian besar manusia zaman dulu memiliki hobi, bahkan dikatakan sangat suka untuk menghadirkan duka, untuk menghadirkan penderitaan, dan juga untuk menghadirkan berbagai masalah di kehidupan setiap orang yang ada di sekitar mereka. Apakah kita bisa membayangkan Bapak Ibu Saudara, jika kita hidup di tengah lingkungan seperti itu, di tengah lingkungan yang suka menghadirkan penderitaan, yang suka menghadirkan masalah, yang suka menghadirkan berbagai masalah? Wah, saya sendiri sih kalau tinggal di lingkungan seperti itu, mungkin saya juga akan pusing Bapak Ibu Saudara. Mungkin saya juga tidak akan tahan untuk tinggal di lingkungan seperti itu. Bahkan parahnya lagi Bapak Ibu Saudara, di Kejadian 6 ayat 5 kita bisa menemukan kata kecenderungan.
Kata kecenderungan di dalam bahasa aslinya itu lebih tepat diterjemahkan sebagai tujuan atau goal. Berarti dengan kata lain, ketika mereka melakukan kejahatan, maka goal mereka, tujuan mereka adalah membuat orang-orang di sekitar mereka itu menderita. Membuat orang-orang di sekitar mereka itu memiliki berbagai masalah. Bahkan membuat orang-orang di sekitar mereka itu merasakan duka yang sangat dalam. Saya yakin mereka juga mendapatkan kepuasan saat mereka melihat tindakan kejahatan mereka bisa menghasilkan buah yang manis. Tanda kutip Bapak Saudara, manis. Saya rasa kerusakan seperti ini bukan hanya dimiliki oleh orang-orang zaman dulu. Orang-orang zaman sekarang pun juga memiliki kerusakan seperti ini. Dan salah satu contohnya adalah seorang yang bernama Tommy Lynn Sells. Dia adalah seorang psikopat yang senang sekali membunuh orang lain. Bahkan di dalam sebuah wawancara, dia mengakui bahwa dia memiliki hobi untuk membunuh orang pada saat umurnya baru sampai kepada 14 tahun. Bahkan dia juga merasakan kepuasan saat dia menembaki para korbannya dengan senjata api yang dia miliki. Bukankah banyak orang hari ini, baik mereka yang psikopat ataupun yang bukan psikopat begitu ya, merasakan kepuasan saat melakukan tindakan kejahatan. Saat ada seseorang yang menyakiti kita, baik karena mungkin kita dikhianati, atau mungkin karena kita difitnah, atau mungkin karena kita ditipu oleh orang itu, maka kita berusaha untuk membalas mereka, untuk membalas dendam kepada mereka. Pada saat kita berhasil membalas dendam kepada mereka, bukankah kita merasakan kepuasan? Contoh lainnya, pada saat kita sedang emosi. Mungkin kita emosi karena rekan kerja kita melakukan tindakan yang tidak benar kepada kita. Atau mungkin karena ada satu kejadian tertentu yang pada akhirnya membuat kita emosi. Tetapi kita tidak bisa nih mengontrol emosi kita. Jadi ketika kita pulang ke rumah, ketika kita bertemu dengan anggota keluarga kita, bukannya kita mengucapkan kalimat yang mengasihi mereka, tetapi justru kita melampiaskan emosi kita kepada mereka. Dan ketika kita melampiaskan emosi kita kepada mereka, bukankah kita merasakan kelegaan juga? Tetapi pertanyaannya gimana dong dengan orang-orang yang menjadi sasaran, kalau bisa dibilang sasak tinju kita untuk mengeluarkan emosi kita? Bukankah mereka bisa pada akhirnya sakit hati dengan perkataan kita? Bapak Ibu Saudara, semua kejahatan itu bisa kita lakukan kalau kita tidak memiliki relasi yang erat dengan Kristus. Semakin kita jauh daripada Tuhan, semakin kita malas untuk membangun relasi dengan Tuhan. Semakin kita malas berdoa. Semakin kita malas merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan semakin kita malas untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Maka semakin mudah bagi kita untuk melakukan kejahatan di hadapan Tuhan. Dan kita tidak akan ragu-ragu untuk melakukan kejahatan, bahkan menyakiti Tuhan dan menyakiti sesama kita dengan perbuatan-perbuatan jahat kita. Karena itu mari kita merenung sejenak Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdiam diri sejenak. Mari kita renungkan pertanyaan ini. Selama saya sudah menjadi orang Kristen bertahun-tahun, selama saya bertahun-tahun menjadi orang yang mengaku percaya kepada Kristus, apakah saya lebih banyak melakukan kehendak Tuhan? Atau jangan-jangan saya lebih banyak melakukan kejahatan? Apakah selama berbelas-belas tahun mengaku, oh saya percaya kepada Tuhan, saya melayani Tuhan, saya memberikan persembahan yang banyak kepada Tuhan, saya memberikan seluruh hidup saya kepada Tuhan. Apakah kita lebih banyak melakukan kehendak Tuhan? Atau kita melakukan kejahatan di hadapan Tuhan?
Apakah kita lebih puas? Saya merasa puas saat saya melakukan kehendak Tuhan. Atau justru kita mengatakan saya lebih puas melakukan kejahatan daripada saya harus melakukan kehendak Tuhan. Yang mana Bapak Ibu Saudara? Saya harap perenungan pada malam ini boleh membuat kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Mari kita belajar untuk berhenti melakukan kejahatan di hadapan Tuhan dan mulai untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ketika kita tidak memiliki relasi yang baik dengan Tuhan, ketika kita semakin jauh daripada Tuhan, kita tidak lagi berdoa kepada Tuhan, kita tidak lagi merenungkan kebenaran firman Tuhan, maka semakin besar peluangnya bagi kita untuk melakukan kejahatan di hadapan Tuhan. Dan hal itu tidak boleh terjadi di dalam kehidupan setiap orang yang mengaku bahwa dia percaya kepada Tuhan. Tetaplah ingat bahwa kita bukan hidup untuk memuaskan hawa nafsu kita. Kita hidup bukan untuk memuaskan keegoisan kita. Bukan. Tetapi kita hidup untuk melakukan kehendak Tuhan. Dan jangan sampai ketika kita nanti kembali ke hadapan Tuhan, Tuhan mengatakan bahwa Dia tidak mengenal kita. Karena ternyata kita lebih senang melakukan kejahatan daripada melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur kalau pada malam ini kami menyadari bahwa ternyata kami memiliki peluang yang besar untuk melakukan kejahatan jika kami tidak memiliki relasi yang erat dengan Engkau. Tuhan, maafkan kami, mungkin seringkali kami menunda-nunda untuk memiliki relasi yang erat dengan Engkau. Mungkin seringkali kami banyak alasan, kami seringkali menghindari untuk bersaat teduh dengan Engkau. Maafkan kami Tuhan, maafkan kami. Hari ini kami ingin belajar untuk boleh memiliki relasi yang baik dengan Engkau. Belajar untuk mendekatkan diri kepada Engkau. Karena kami menyadari kalau kami jauh daripada Engkau, maka kami akan cenderung untuk melakukan kejahatan di hadapan-Mu. Dan kami tidak ingin melakukan hal itu di hadapan Engkau. Tuhan, Kau berkati setiap kami yang sudah menyimak dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap kami juga boleh dimampukan untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan biarlah Roh Kudus yang menuntun dan menyertai kami sepanjang hidup kami. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kami juga bersyukur kalau pada saat ini kami akan menaikkan beberapa pokok doa di hadapan-Mu. Kiranya Engkau yang menjawab seturut dengan kehendak-Mu. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu dan biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan menaikkan beberapa pokok doa pada saat ini. Yang pertama, kita berdoa untuk kehidupan setiap orang di tahun 2021. Kita melihat bahwa di tahun 2020 ada begitu banyak kejadian yang tidak menyenangkan yang menimpa kehidupan banyak orang-orang. Bahkan banyak yang mengatakan bahwa di tahun 2021 ini keadaannya sudah menjadi semakin tidak pasti. Semakin tidak tahu, tidak bisa diprediksi apa yang akan terjadi ke depan. Dan itu menimbulkan rasa gentar, menimbulkan rasa takut di dalam kehidupan setiap orang untuk menjalani tahun 2021. Karena itu kita mari berdoa. Kita berdoa biarlah Tuhan yang menuntun kita di tahun 2021 ini. Dan kita berdoa juga biarlah kita juga tetap memiliki damai sejahtera. Kita tetap memiliki sukacita di tahun ini. Sekalipun mungkin nantinya kita tidak tahu, mungkin nantinya kita bisa mengalami berbagai-bagai pencobaan, mungkin kita mengalami yang namanya kesusahan hidup. Biarlah itu semua tidak membuat kita kecil hati, tidak membuat kita kehilangan sukacita, kehilangan damai sejahtera. Tetapi justru kita mau menghadapi itu semua bersama-sama dengan Tuhan. Dan mari kita juga doakan untuk orang-orang yang mungkin kita tahu,
yang mereka yang memang mengalami kesulitan, mereka yang bergumul berat. Mari kita juga doakan pada saat ini agar mereka boleh merasakan penyertaan Tuhan, agar mereka menyadari bahwa mereka tidak ditinggalkan Tuhan. Mari kita doakan hal ini bersama-sama. Tuhan, kami berdoa secara khusus untuk di tahun ini, di tahun 2021, karena kami tahu di tahun 2021 ini ada begitu banyak kejadian yang kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Bahkan banyak orang yang sudah memprediksi bahwa di tahun 2021 kemungkinan besar akan lebih parah daripada tahun 2020. Kami tidak tahu Tuhan, benar-benar kami tidak tahu. Kami hanya tahu bahwa Tuhan yang akan melindungi kami, Tuhan yang akan menyertai kami. Kami khawatir Tuhan, kami tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Tetapi kami percaya Tuhan yang memegang hari kami, Tuhan yang akan menuntun setiap langkah kami. Kami mau percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami di luar sana yang kesulitan, yang memiliki pergumulan, karena mereka tidak punya pekerjaan sampai dengan hari ini. Atau mungkin karena mereka tidak tahu apa yang akan terjadi kepada hidup mereka di tahun 2021 ini. Kiranya juga Tuhan yang menyertai mereka, Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang memberikan mereka damai sejahtera, Tuhan yang memberikan mereka sukacita. Dan biarlah kami juga boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menjadi berkat bagi mereka. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, dan biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang kedua, kita berdoa untuk anak-anak yang menjadi korban perceraian. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa perceraian itu banyak sekali terjadi pada hari ini. Bahkan dari tahun ke tahun selalu meningkat. Dan kita tahu yang sering kali menjadi korban dari perceraian itu bukan dari suami, bukan dari pihak istri, tetapi justru anak mereka yang menjadi korban. Mereka harus melihat kenyataan bahwa orang tua mereka berpisah. Dan hal itu bisa menimbulkan trauma bagi hidup mereka. Bahkan kita tahu bahwa banyak anak-anak hari ini bermasalah, itu karena salah satu penyebabnya karena orang tua mereka berpisah. Orang tua mereka bercerai. Karena itu mari kita berdoa bagi mereka. Biarlah mereka juga bisa tetap melihat bahwa Tuhan mengasihi mereka. Bahwa kasih Tuhan tidak seperti orang tua mereka yang bercerai. Bahwa kasih Tuhan itu akan tetap selalu ada bagi mereka. Dan biarlah juga kita peka kepada anak-anak yang membutuhkan bantuan kita. Peka kepada anak-anak yang menjadi korban daripada perceraian. Agar mereka juga tidak terjerumus. Mereka tidak jatuh menjadi anak-anak yang rusak di hadapan Tuhan. Mari kita doakan hal ini bersama-sama. Bapa, Engkau melihat ada begitu banyak anak kecil yang tidak bersalah. Anak-anak yang tidak tahu apa-apa. Tetapi mereka menjadi korban daripada perceraian orang tua mereka. Dan pada akhirnya itu menimbulkan rasa sakit, rasa kecewa, rasa bingung, rasa trauma di dalam hidup mereka. Tuhan, tolonglah mereka, mohon belas kasih yang berasal daripada-Mu. Biarlah mereka juga boleh menemukan pemulihan. Mereka boleh menemukan bahwa Tuhan tetap menyertai mereka. Tuhan tetap mengasihi mereka. Mungkin papa atau mama mereka mengkhianati dia, tetapi Tuhan tidak pernah mengkhianati dia. Bahwa Tuhan selalu ada bagi mereka. Bahwa kasih Tuhan selalu nyata dalam hidup mereka. Dan Tuhan tolonglah setiap kami, berikan kami kepekaan Tuhan. Kalau memang kami tahu ada anak yang menjadi korban daripada perceraian. Biarlah kami mau mengulurkan tangan kami bagi mereka. Kami tidak hanya duduk diam berpangku tangan. Tetapi kami mau hadir dalam hidup mereka. Dan mau menghibur mereka, mau untuk menunjukkan bahwa kasih Tuhan tetap ada bagi mereka. Dan bahwa pengharapan terbesar mereka bukan pada orang, tetapi pada Tuhan saja. Dan biarlah juga setiap anak-anak di luar sana yang sudah terjatuh, yang mungkin telat untuk ditolong, yang pada akhirnya hidup mereka hancur berantakan. Tuhan tolong jamah mereka, tolong belas kasihan juga yang berasal daripada-Mu. Biarlah setiap pelayan Tuhan diberikan kesempatan untuk menjamah mereka, untuk melayani mereka. Dan biarlah mereka dapat melihat bahwa Tuhan tetap mengasihi mereka, bahwa Tuhan tetap menyertai mereka. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu.
dan biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang ketiga, kita berdoa untuk anak-anak yang diperjualbelikan sebagai budak. Bapak Ibu Saudara, anak-anak yang diperjualbelikan sebagai budak adalah anak-anak yang sangat menderita. Anak-anak di mana mungkin di usia mereka seharusnya mereka bisa sama seperti anak-anak kita hari ini, yang bisa merasakan tertawa, yang bisa merasakan senang, yang bisa bermain bersama-sama dengan teman-temannya, yang bisa merasakan disayang oleh orang tuanya, tetapi justru mereka tidak bisa merasakan itu semua. Justru mereka harus dipindahin dari satu tempat ke tempat lain. Mereka dimasukin ke dalam kotak yang sempit, yang mungkin mereka nggak bisa nafas begitu ya. Dan mereka diperjualbelikan, dan ketika dibeli mereka disuruh kerja selama berbelas-belas jam. Mereka tidak diperlakukan seperti manusia dan hidup mereka pasti sangat menderita. Saya sendiri bahkan tidak bisa membayangkan betapa menderitanya anak-anak yang diperjualbelikan sebagai budak. Karena itu mari kita berdoa agar gerakan penjualbelian budak ini bisa dihentikan. Bahkan juga biarlah aparat keamanan, pemerintah juga boleh concern soal ini. Boleh prihatin soal ini, agar mereka anak-anak yang diperjualbelikan, mereka bisa diselamatkan. Mereka juga bisa diberikan kehidupan yang layak, yang seharusnya mereka terima sebagai seorang anak. Mari kita doakan juga agar Tuhan yang tetap menguatkan mereka. Biarlah mungkin kalau mereka tidak mengenal Kristus, di dalam proses hidup mereka itu yang tidak mudah itu, mereka bisa berjumpa dengan Kristus. Mereka bisa mengenal nama Yesus. Mereka bisa berharap kepada Yesus. Dan biarlah mereka juga boleh mengasihi Tuhan. Dan mereka menyadari bahwa Tuhan tidak meninggalkan mereka. Tuhan memelihara hidup mereka. Sekalipun mereka harus menjalani kehidupan yang tidak mudah ini. Mari kita doakan hal ini bersama-sama. Tuhan, Engkau melihat bahwa di dunia ini masih ada banyak orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Orang-orang yang mencoba mengambil untung dengan memperjualbelikan anak-anak sebagai budak. Tuhan, Engkau melihat bahwa hidup mereka begitu menderita. Mereka mungkin tidak makan selama berhari-hari. Mungkin mereka harus diangkut dari satu tempat ke tempat lain. Mereka lemas, mereka tidak bisa merasakan senang, mereka tidak bisa bermain. Mereka rindu mendapatkan kasih orang tua mereka, tapi apa dayanya Tuhan. Mereka harus diam, mereka harus mengikuti karena mereka tidak punya kekuatan untuk melawan balik. Tuhan, tolong mereka. Mohon belas kasihan-Mu Tuhan bagi mereka. Mereka begitu menderita Tuhan. Tolong mereka Tuhan. Biarlah mereka tetap merasakan sukacita sekalipun sulit sekali. Biarlah mereka tetap merasakan bahwa ada pribadi yang begitu mengasihi mereka. Sekalipun mungkin mereka merasa tidak dikasihi. Mungkin mereka merasa tidak berharga. Tuhan tolonglah mereka. Dan biarlah juga aparat keamanan, pemerintah yang ada juga boleh concern soal ini, boleh prihatin soal ini, sehingga mereka juga boleh bekerja dengan giat untuk mematikan perdagangan budak, terutama perdagangan budak anak-anak. Tuhan, Engkau terus yang menolong mereka, dan biarlah mereka boleh semakin banyak yang diselamatkan, semakin banyak yang dikeluarkan daripada dunia perjualbelian budak anak-anak. Kau terus yang menolong Tuhan mereka, dan biarlah juga kehendak-Mu yang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang berikutnya kita berdoa untuk orang-orang percaya yang hidup di negara-negara yang tidak menerima kekristenan. Bapak Ibu Saudara, penderitaan orang Kristen itu belum berakhir. Mungkin hari ini di Indonesia kita enak. Kita bisa bergereja seperti ini, kita bisa duduk di tempat seperti ini, kita bisa datang, bahkan mungkin kita bisa dari rumah kita masing-masing saat ini, kita bisa streaming, kita bisa mengikuti ibadah, itu enak sekali. Tapi mereka yang di luar sana, mereka tidak mendapatkan kesempatan untuk beribadah, bahkan sekalinya ketahuan, bisa jadi mereka dipenjara, bisa jadi mereka bahkan ditembak di tempat, kita tidak tahu. Ada begitu banyak penderitaan. Bahkan kalau kita melihat ke dalam
film-film di YouTube, channel-channel YouTube yang memperlihatkan tentang dunia misi, maka kita bisa melihat bagaimana orang Kristen itu menderita luar biasa demi mempertahankan iman mereka. Ada yang bahkan ketahuan beribadah, ada di antara mereka ditangkap dan kukunya, jari mereka dan kaki mereka dicabut satu-satu. Ada yang ketahuan beribadah, mereka diseret ke lapangan luas, lalu mereka disirami oil dan dibakar langsung di tempat secara hidup-hidup. Banyak sekali, banyak penderitaan yang dialami oleh orang Kristen di luar sana. Mungkin karena kita terlalu nyaman, akhirnya kita lupa dengan mereka. Karena itu mari kita doakan, kita mau berdoa bagi mereka. Orang-orang Kristen yang ada di negara-negara yang tidak menerima kekristenan. Mari kita doakan agar Tuhan yang tetap menguatkan mereka. Pasti di antara mereka ada yang mulai goyah. Mungkin di antara mereka ada yang mulai mengatakan, apakah Tuhan memang peduli pada saya? Apakah Tuhan itu ada? Mungkin ada keraguan itu. Mari kita doakan agar mereka boleh teguh kembali. Biarlah Tuhan juga yang menguatkan mereka. Dan biarlah juga setiap kita juga terus berdoa bagi mereka. Biarlah ada anugerah Tuhan bagi hidup mereka. Biarlah mereka boleh menyadari bahwa hidup bagi Kristus dan mati bagi Kristus adalah sebuah keuntungan. Biarlah mereka tetap mempertahankan iman mereka dan tidak menjual itu untuk hal apapun. Mari kita mendoakan hal ini bersama-sama. Bapa, Engkau melihat ada begitu banyak orang Kristen hari ini menderita. Karena mereka memilih untuk mempertahankan iman mereka mengikuti Engkau. Tuhan, tolonglah mereka. Kuatkan mereka Tuhan. Mungkin kami yang di tempat senyaman ini kami tidak bisa memahami penderitaan mereka. Tetapi Engkau sangat memahami penderitaan itu. Karena dulu Engkau juga banyak tidak diterima oleh orang-orang. Tuhan, Engkau kiranya yang menolong mereka. Kuatkan mereka Tuhan. Saya yakin mungkin di antara mereka ada yang merasa tidak bisa melanjutkan hal ini. Mereka merasa ingin keluar. Mereka merasa goyah. Tetapi Tuhan, kiranya Engkau yang menolong. Kiranya Engkau yang menguatkan mereka kembali. Engkau yang menghibur mereka. Dan biarlah mereka boleh melihat Tuhan itu tidak meninggalkan mereka. Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Tuhan tahu penderitaan mereka. Tuhan tahu apa yang menjadi perasaan mereka. Dan biarlah melalui hal itu mereka boleh melihat. Mereka boleh kembali dikuatkan. Mereka boleh kembali terus berjalan di dalam Engkau. Boleh terus mengikuti Engkau sekalipun tidak mudah. Kami mau menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan biarlah kehendak-Mu yang terjadi atas hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang berikutnya kita berdoa untuk orang-orang yang belum percaya tetapi memiliki kerinduan untuk mengenal Kristus. Saya yakin Bapak Ibu Saudara, penginjilan itu bukannya tidak membuahkan hasil. Pasti ada yang membuahkan hasil. Tapi mungkin ada di antara mereka hari ini yang kita di luar sana, kita tidak tahu, mereka yang belum percaya mungkin memiliki ketertarikan untuk mengenal siapa sih Kristus. Siapa itu Kristus yang berani menyatakan bahwa dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Ada begitu banyak orang yang penasaran dengan Kristus, tetapi mungkin mereka malu-malu atau mungkin mereka ragu untuk melangkah karena tahu bahwa resiko untuk mengenal Kristus, resiko untuk keluar dari iman mereka yang saat ini mungkin mereka masih pegang adalah resiko yang sangat besar. Karena itu mari kita doakan agar mereka yang mungkin ingin mengenal Kristus, mereka boleh diberikan keberanian, mereka diberikan sukacita, mereka diberikan kepastian untuk melangkah, untuk mengenal Kristus. Dan biarlah setiap kita yang memang mengaku bahwa kita adalah orang percaya, kita memiliki kepekaan untuk melihat mereka, bahwa mereka ingin mengenal Kristus. Biarlah kehadiran kita juga boleh menjadi sebuah representasi untuk memperlihatkan siapakah Kristus itu. Dan biarlah mereka juga pada akhirnya boleh percaya. Mereka boleh dibenangkan untuk Kristus. Mari kita doakan hal ini bersama-sama. Tuhan, Kau melihat ada begitu banyak orang di luar sana yang mungkin belum pindah dari kepercayaan mereka, tetapi mereka penasaran.
Mereka ingin tahu siapakah yang namanya Kristus. Siapakah pribadi yang bisa menyatakan bahwa dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan saya yakin itu adalah satu kesempatan bagi kami untuk boleh menjangkau mereka, untuk boleh membawa mereka mengenal Kristus. Tuhan, kiranya Engkau yang memberikan kepekaan kepada kami dan hikmat kepada kami, sehingga kami boleh membantu mereka untuk mengenal siapakah Kristus itu, siapakah Kristus yang disebut sebagai juru selamat. Dan biarlah ketika mereka semakin mengenal Kristus, dan ketika mereka memiliki keberanian untuk melangkah, untuk mengenal Kristus, biarlah mereka boleh percaya kepada Engkau, mereka boleh bertobat, dan jiwa mereka dimenangkan bagi Engkau. Kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dan biarlah juga kehendak-Mu yang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Yang berikutnya kita berdoa untuk kesehatan kita masing-masing di tengah pandemi ini. Bapak Ibu Saudara, hal yang sangat penting belakangan ini bukan lagi uang. Mungkin kalau orang zaman dulu mengatakan bahwa yang paling penting itu uang. Tapi di zaman sekarang, semenjak pandemi corona menyerang berbagai negara, maka hal yang paling penting adalah kesehatan. Karena itu mari kita berdoa, biarlah setiap kita boleh menjaga kesehatan dengan baik. Biarlah juga kita boleh mengatur pola makan, pola tidur yang baik di hadapan Tuhan. Bahkan kita juga berdoa, biarlah setiap orang yang saat ini sedang di dalam proses pemulihan dari sakit penyakit mereka, bukan hanya corona, tetapi mungkin dari hal-hal penyakit yang lain. Biarlah Tuhan juga yang memimpin mereka. Biarlah Tuhan juga yang menyembuhkan mereka. Dan biarlah kita terus dengan setia mendoakan mereka agar mereka boleh sehat kembali. Mereka boleh berkumpul bersama-sama dengan kita dan juga berkumpul bersama dengan keluarga mereka. Mari kita doakan hal ini bersama-sama. Tuhan, kami melihat bahwa semakin lama semenjak pandemi corona menyerang, hal yang paling penting bukan lagi uang tetapi kesehatan kami. Karena itu kami berdoa kiranya Tuhan yang memimpin kami, berikan kami hikmat agar kami boleh menjaga kesehatan kami dengan baik. Karena kami rindu Tuhan, melalui tubuh yang sehat ini kami juga boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Bahkan kami boleh menyenangkan hati Tuhan melalui tubuh yang sehat ini. Dan kami tak lupa juga berdoa untuk rekan-rekan kami atau mungkin keluarga kami yang ada di luar sana, yang mungkin terbaring sakit, mungkin ada yang di rumah sakit, mungkin ada juga yang terbaring di rumah. Tuhan kiranya yang menolong mereka, sembuhkan mereka daripada segala sakit penyakit mereka. Biarlah melalui makanan, minuman, obat-obatan yang mereka konsumsi, bahkan istirahat yang mereka lakukan, itu semoga boleh menyembuhkan mereka daripada segala sakit penyakit mereka. Dan biarlah mereka boleh kembali dalam keadaan yang sehat, mereka boleh berkumpul kembali dengan keluarga mereka, bahkan mereka juga boleh berkumpul kembali bersama-sama dengan kami. Kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau yang akan menyertai dan memimpin setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, kita berdoa untuk orang-orang yang masih bergumul mencari pasangan hidup. Saya tidak tahu apakah hari ini mencari pasangan hidup itu sudah dikategorikan sebagai hal yang serius atau tidak. Mungkin ada beberapa dari kita yang melihat bahwa mencari pasangan itu adalah hal yang mudah, hal yang sepele. Tetapi pada kenyataannya kita melihat bahwa itu bukan hal yang sepele. Itu juga bukan hal yang mudah. Karena ketika kita mencari pasangan hidup yang salah, maka kemungkinan besar kita akan semakin jauh daripada Tuhan. Kita tidak akan lagi takut akan Tuhan. Bahkan hidup kita tidak lagi menyenangkan hati Tuhan. Justru hidup kita hanya diisi dengan keegoisan kita. Hanya karena kita mencari pasangan hidup yang salah. Dan hari ini ada begitu banyak orang yang bergumul mencari pasangan hidup yang tepat. Dan terutama yang paling banyak menggumulkan ini adalah anak muda.
Karena itu mari kita doakan agar setiap anak muda yang percaya kepada Tuhan, mereka boleh mencari pasangan hidup yang tepat. Bukan mencari pasangan hidup yang asal-asalan. Bukan mencari pasangan hidup yang seenak jidat mereka, yang semau mereka. Biarlah juga mereka menyadari bahwa mencari pasangan hidup itu bukan berbicara tentang menyenangkan diri mereka, tetapi berbicara juga tentang bagaimana mereka bisa bertumbuh di dalam Tuhan melalui relasi mereka dengan pasangan mereka. Dan biarlah mereka boleh menemukan pasangan yang tepat, sehingga melalui relasi itu mereka boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan, dan mereka juga boleh semakin memuliakan nama Tuhan. Mari kita doakan hal ini bersama-sama. Tuhan, Kau melihat ada begitu banyak orang yang saat ini sedang bergumul mencari pasangan hidup, terutama anak-anak muda yang hari ini bergumul sedemikian rupa mencari pasangan hidup. Tuhan, kiranya Engkau yang memberikan hikmat kepada mereka. Biarlah mereka tidak asal-asalan dalam memilih orang sebagai pasangan hidup mereka. Bukan yang seenak mereka. Bukan cuman berbicara tentang saya mengasihi kamu atau kamu mengasihi saya. Bukan tentang itu. Tetapi biarlah mereka menyadari bahwa mereka harus mencari pasangan yang tepat. Karena Tuhan menginginkan melalui relasi mereka dengan pasangan mereka, mereka boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Dan biarlah mereka ketika menemukan pasangan yang tepat, mereka boleh mempertahankan hubungan itu. Mereka boleh membangun hubungan yang baik, menjadi berkat bagi sesama melalui relasi itu. Dan biarlah terlebih lagi nama Tuhan yang semakin dipermuliakan. Kau kiranya yang menolong mereka, berikan mereka hikmat dan ketenangan dalam menemukan pasangan hidup. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dan biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita menutup persekutuan doa Rabu malam ini di dalam doa. Saya akan pimpin di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami telah selesai melaksanakan persekutuan doa Rabu malam ini. Tuhan, kami menyadari bahwa ibadah hari ini mungkin jauh daripada sempurna. Tetapi kami rindu ibadah ini boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang datang dan menghadirinya. Menjadi berkat bagi setiap orang yang memiliki pergumulan. Berkat bagi setiap orang yang mungkin mengalami kegoyahan, yang mungkin mengalami rasa stagnan di dalam hidup mereka. Tuhan, Kau kiranya terus menolong setiap jemaat-Mu. Karena saya yakin bahwa setiap orang yang datang hari ini bukannya tidak memiliki pergumulan, bukannya tidak memiliki masalah. Kiranya Engkau terus yang menolong mereka. Biarlah mereka boleh melihat bahwa Tuhan menyertai mereka. Dan biarlah juga Engkau berkati setiap saudara kami yang mungkin berhalangan untuk mengikuti persekutuan doa Rabu malam karena satu atau lain halnya. Kiranya Engkau tetap yang melindungi mereka dan menyertai mereka. Kami rindu Tuhan ibadah hari ini boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Dan biarlah nama Tuhan yang semakin dipermuliakan dalam kehidupan setiap kami. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dan biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Persekutuan doa Rabu malam kita pada hari ini telah selesai. Silakan saat teduh, Tuhan Yesus yang memberkati kita semua. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan, namun hatiku